Halo, jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan tentang soal-soal UKOM. Nah, beberapa soal kali ini akan saya usahakan bahas, yaitu soal yang baru yang belum pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan umur 23 tahun seminggu yang lalu melahirkan anak pertama di praktek mandiri bidan. Datang untuk kontrol, mengeluh ada luka pada luka jahitan menjadi merah, bengkak, dan belum kering. Hasil pemeriksaan terdapat pus pada jahitan, bekas jahitan. Apakah diagnosis berdasarkan kasus tersebut? A. Cervicitis, B. Vulvitis, C. Septikemia, D. Piemia, E. Peritonitis. Jadi karena kata kunci pada soal di sini dapat kita lihat ada luka jahitan menjadi merah, bengkak, dan belum kering. Ini merupakan gejala dari vulvitis, ya. Vulvitis itu merupakan infeksi pada luka bekas sayatan khususnya episiotomi ataupun robekan perineum yang ditandai dengan membengkak, merah, dan jahitan biasanya terlepas dan kadang-kadang membentuk pus ataupun ulkus. Jadi jawabannya adalah B, vulvitis. Cervicitis merupakan adalah infeksi ataupun peradangan pada serviks dan ini biasanya disebabkan oleh penyakit menular seksual, ya. Septikemia ini merupakan jenis infeksi ataupun keracunan darah yang mengancam jiwa. Piemia itu merupakan lanjutan dari infeksi tromboflebitis, ya, infeksi pada vena ataupun pembuluh darah. Sedangkan peritonitis ini merupakan lanjutan dari infeksi endometrium. Dia sudah mencapai peritoneum ataupun yang bagian dari endometrium yang berdampingan dengan rongga perut. Ya, jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah B, vulvitis. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 31 tahun, partus 2, abortus 0 datang ke praktek mandiri bidan ditemani suami, ingin menggunakan kontrasepsi IUD. Apakah kontraindikasi dari penggunaan alat kontrasepsi pada kasus tersebut? A. Menderita penyakit tiroid, B. Penyakit trofoblast ganas, C. Hipertensi, D. Diabetes, E. CA mammae. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama di sini kontrasepsi IUD ini memiliki kontraindikasi pada penderita penyakit trofoblast ganas. Jadi penderita trofoblast ganas tidak dianjurkan ataupun tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD. Sedangkan untuk penyakit yang lain ini seperti tiroid, hipertensi, dan CA mammae ini merupakan kontraindikasi untuk jenis kontrasepsi hormonal. Jadi jawabannya adalah B, penyakit trofoblast ganas. Soal nomor 3, seorang perempuan berumur 16 tahun baru saja mengalami perkosaan. Kemudian ibunya membawa remaja tersebut untuk berkonsultasi ke praktek mandiri bidan. Bidan memberikan kontrasepsi darurat metode hormonal, yaitu estrogen dosis tinggi, etinil estradiol. Berapakah dosis yang tepat pemberian etinil estradiol pada kasus tersebut? A. 30 mg setiap hari selama 5 hari, B. 5 mg selama 5 hari, C. 300 mg selama 4 hari, D. 0,75 mg 1 jam setelah berhubungan, E. 600 mg 2 kali interval 12 jam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat itu biasanya efektif ataupun berhasil dilakukan dalam waktu 72 jam setelah berhubungan, ya. Dan kontrasepsi darurat ini biasanya diberikan pada hubungan seks tanpa perlindungan kontrasepsi ataupun hubungan seks ataupun korban perkosaan seperti pada kasus tersebut, ataupun bisa juga pada alat kontrasepsi kondom yang bocor. Nah, jadi dosisnya itu adalah biasanya bisa dengan estrogen dosis tinggi, ya, 50 mg 2 kali dengan interval 12 jam. Atau etinil estradiol 5 mg selama 5 hari. Ya, dapat juga suntikan estradiol
selama 30 mg selama 5 hari. Ini merupakan dosis dosis untuk jenis kontrasepsi darurat. Atau bisa juga dengan mifepriston ya 200 mg setiap hari selama 4 hari. Nah, karena pada kasus tersebut di sini jenis yang diberikan adalah etinil estradiol ya. Kita lihat tadi etinil estradiol ini dia dapat diberikan 5 mg selama 5 hari ya. Jadi jawabannya adalah B, 5 mg selama 5 hari. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke puskesmas ingin menggunakan kontrasepsi pil. Saat ini ibu sedang menstruasi hari ketiga. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, tidak terdapat varises, tanda-tanda vital dalam batas normal. Kapankah klien boleh menggunakan alat kontrasepsi tersebut? A. Saat ini juga. B. Setelah 7 hari siklus haid. C. Setelah senggama. D. Hari ke-8 sampai hari ke-10 setelah haid. E. Pada hari ke-14 siklus menstruasi tanpa kontrasepsi lain. Nah, di sini saya akan menerangkan penggunaan kontrasepsi pil ini kapan harus diberikan. Nah, pada saat haid itu setiap saat bisa diberikan karena sudah dipastikan kalau lagi haid itu artinya sedang tidak hamil. Kemudian bisa juga diberikan pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Jadi artinya dari hari pertama haid sampai hari ke-7 siklus haid. Kemudian boleh juga menggunakan pada hari ke-8, tetapi dipastikan ya perlu menggunakan kontrasepsi yang lain ataupun kondom apabila sudah pernah berhubungan seksual setelah haid itu. Dan jika diberikan pada setelah melahirkan ya sebaiknya setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif ya karena pil itu kecuali pil progestin ya, kalau dia pil progestin aman untuk ibu menyusui, namun kalau dia pil kombinasi itu tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. Jadi di sini karena pada kasus sudah diterangkan ibu sedang menstruasi, karena kita lihat tadi saat menstruasi itu aman diberikan ya pada dari hari pertama sampai hari ke-7 siklus menstruasi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat boleh A ya, saat ini juga. Jawabannya A. Soal nomor 5, seorang perempuan membawa bayinya yang berumur 3 hari ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan kulit bayi kuning dari kepala sampai leher, menyusui kurang adekuat. Suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 60 kali per menit. Berapakah derajat Kramer pada bayi tersebut? A. derajat 1, B. derajat 2, C. derajat 3, D. derajat 4, E. derajat 5. Nah, jadi ini merupakan soal tentang penilaian ikterus pada bayi ya, pada bayi usia 3 hari. Saya akan terangkan untuk pembagian derajat menurut Kramer. Nah, jadi kalau derajat 1 itu kuningnya sampai ke leher. Dan kalau derajat 2 itu sampai ke umbilikus. Jadi artinya dari kepala, leher, ya, badan, dan sampai umbilikus. Nah, kalau derajat 1 tadi hanya kepala dan leher. Dan kalau derajat 3 itu sudah sampai ke lutut. Jadi kepala, badan, paha, sampai ke lutut. Ya, dan kalau derajat 4 itu sampai ke pergelangan tangan dan kaki. Ya, bukan hanya kepala, badan, sampai lagi ke lutut, sampai ke pergelangan tangan dan kaki. Dan kalau derajat 5 itu sudah sampai ke ujung jari ataupun sampai ke kuku. Kepala, badan, semua ekstremitas sampai ke ujung kuku. Nah, jadi karena di sini tadi kuningnya itu hanya sampai ke leher, ini merupakan penilaian Kramer derajat 1. Jawabannya A. Soal nomor 6. Seorang perempuan melahirkan bayinya secara spontan 5 menit yang lalu di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan, bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan, jantung 120 kali per menit, gerakan aktif. Pertanyaannya, termasuk tahapan apakah kondisi bayi tersebut? A. Fase stabilitas, B. Fase istirahat, C. Reaktivitas pertama, D. Reaktivitas kedua, E. Transisional. Di sini saya akan terangkan bahwa periode transisional pada bayi itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah reaktivitas 1, kemudian fase tidur, dan yang ketiga adalah reaktivitas kedua.
Ya, jadi reaktivitas pertama, fase tidur, dan reaktivitas kedua. Reaktivitas pertama itu dimulai pada persalinan dan berakhir setelah 30 menit setelah persalinan. Pada periode reaktivitas pertama ini biasanya detak jantungnya itu cukup cepat ya, dan pada fase tidur setelah reaktivitas pertama tadi adalah fase tidur. Fase tidur ini berlangsung 30 menit sampai 2 jam persalinan. Nah, di sini biasa tingkat pernapasannya menjadi lebih lambat dan bayi dalam kondisi tidur. Kemudian fase yang ketiga adalah reaktivitas kedua. Reaktivitas 2 ini berlangsung 2 sampai 6 jam setelah persalinan. Nah, di sini biasanya juga jantung bayi itu labil dan bisa terjadi perubahan warna kulit yang berhubungan dengan stimulus dan lingkungan. Jadi memang pada reaktivitas kedua ini 2 jam sampai 6 jam itu di situ juga kadang-kadang sering muncul tiba-tiba bayi menjadi biru dan sebagainya ya. Jadi karena pada kasus di sini adalah 5 menit yang lalu, ini merupakan fase reaktivitas yang pertama. Jawabannya adalah C, reaktivitas pertama. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sembayang Official dengan cara subscribe, share, like, dan komen.